Ketika kita tidak yakin bahwa menggunakan yang ada di mulut, yang kita gunakan adalah yang tidak pernah berbohong. Yang dia kena balik. Yang mana yang tidak pernah berbohong? Yaro angkai dia nang kena gisse sanro pimana tawatu nabicu. Itu yang digunakan. Kega gaga kualita dia nang kena gisse sanro pimana kega. Hah? Ya, sitongan nanti semana mo kupura kipuran. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa disampaikan hal ini? Mati mana nih gurutan? Tidak ada lagi orang yang mau menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Wadi jadi deni sengi atau sifat tumpu utu pinap-panapau. Tapi sekarang ya ku ipawi lagi deni semakan lagi tahu apalagi kau dimana dipau. Hikmah yang terdahulu oleh guru-guru ini seakan-akan kita lupakan. Tapi kita kembali untuk meningkat untuk menyampaikan hadir yang dimuliakan. Jadi iya rode enang kena gesai sandro pimanata. Yang di ano Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwati arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Salatu wassalamu alayka ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Abu Arwah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidul Mursalin. Salatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Ya alimal ghaibi wasyahadah alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Ujung yang sempat bersama-sama kita pada malam yang penuh keberkahan ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kawa. Yang kami hormati dan kami banggakan Lurah sekecamatan Ujung yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati dan muliakan Kakanda sekaligus gurunda Alena atau malabiku Ustaz Herman Alwi. Ya situnganna komilo kimak bicara masalah barusan kali ini. Sebenarnya saya tidak mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata. Nasabah makuni rogari nasang makadai masussa cuma bicara ke yorona gurutta. Tapi makari papasan na gurutta almarhum ya tona romupawe misangi. Ya kode misangi aja mupawi. Ya ko mupawi do misangi berarti kau pau-pau. Dia tona misangi pau. Kemudian yang kami hormati saudara saya seperjuangan Ustadz Hamka Hamzah
selaku Imam Besar Masjid Al-Azhar Islamic Center beserta dengan para pengurus dan petugas SARA. Alhamdulillah yang sempat mengundang kami di tempat yang penuh mulia ini, serta ibu-ibu BKMT atau ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah kami cintai semuanya. Hadirin wal hadirat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, dan penghormatan ini kami berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ruh ruhanianya Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara peringatan Maulid seperti pada malam yang kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi walaupun sebenarnya orang-orang berkuar-kuar bahwa itu adalah perbuatan bid'ah dan perbuatan yang haram, namun jiwa kita, kerohanian kita ini tidak akan mampu untuk menerima pernyataan-pernyataan seperti itu. Lepas sangi gora tawe, tapi tania alina purasainya mana. Tapi kita semua yang menikmati, yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana kenikmatan itu ketika kita mengadakan sesuatu kepada kekasih kita. Nah, saya ko engkau tahu puji tasiti tahu. Napa makari bapak na ibu, saya mencintai kau, tapi dia suami kita bermain di belakang layar, pasti kita akan merasa kacau. Itu cinta palsu. Tapi insya Allah artinya apa? Bahwa ketika kita mencintai seseorang, maka pasti kita sami'na wa ata'na. Seperti itulah yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, bersama saya di dalam surganya Allah. Maka insya Allah ketika semua ini adalah orang-orang yang mencintai, senantiasa mencintai Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau bahwa siapa saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka dari sahabat, bukankah kami ini ya Rasulullah adalah saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, kalian ini adalah sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang di akhir zaman, orang-orang yang tidak pernah melihat bentuk wujudku, kata Rasulullah, tapi dia percaya kepada risalah yang saya akan sampaikan. Tidak pernah melihat bagaimana bentuk lahir secara lahiriah, tidak pernah lihat Rasulullah, tapi kita percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapakah saudara-saudara Rasulullah? Tentu kita semua insya Allah yang hadir di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, peliharalah bahwa kita ini bersaudara dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, semua malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, itu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan kepada orang-orang mukmin, kenapa kita tidak mau bersalawat kepada Rasulullah? Padahal Rasulullah inilah rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alam itu bukan hanya sekedar rahmat di dunia,
tapi rahmat di akhirat. Kenapa bisa? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah ruhnya, adalah Nur Muhammad ambok naroe yang ada kepada beliau. Makanya syahadat pertama kita ini di alam arwah adalah kun fayakun. Siapa yang mengatakan kun? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab adalah Nur Muhammad fayakun. Maka seluruh yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tercipta daripada Nur Muhammad itu sendiri. Tapi ada hikmah di baliknya antara kun, Allah yang mengatakan kun, lalu berproses kepada fayakun diucapkan oleh Nur Muhammad sendiri. Maka fi sittati ayyamin, maka semua ini sudah tercipta. Hikmah yang pertama yang harus kita ambil dari perjalanan ini jamaah yang dimuliakan, bahwa ternyata antara huruf nun dan huruf fa itu ada proses. Tapi ketika Allah berkehendak sebenarnya, walaupun tidak mengatakan kun fayakun atau ada prosesnya karena dia maha kuasa, tetapi kenapa fi sittati ayyam, dalam 6 masa proses penciptaan ini? Artinya apa? Bahwa kita ini kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mesti melalui dengan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa kita ini mesti mengetahui yang namanya proses. Ada proses untuk sampai kepada Allah, dan ada proses untuk mencapai segala apa yang kita inginkan dan kita kehendaki. Mesti sabar api, ada ikhtiar, itulah prosesnya jamaah yang dimuliakan. Seandainya tidak ada proses, maka Rasulullah tidak capek-capek bersembunyi di Gua Hira, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, berdarah kepalanya, bocor kepalanya. Hadir yang dimuliakan, ketika Rasulullah menginginkan sesuatu sebenarnya ijabah, cuma mengucapkan kun fayakun, itu terijabah oleh Rasulullah. Tapi dia tidak menggunakan kenabiannya sebelum ada usaha dan ikhtiar. Jawab Cinampa mina bitana letuko Madinah benangi miloina, sebab dia adalah Rasul, dia adalah Muhammad, dia adalah Nabi. Tapi dia tidak mempergunakan kenabiannya waktu itu, dia tidak mempergunakan kerasulannya waktu itu, karena menjadi contoh kepada kita umatnya, supaya bukan kita menjadi umat yang lemah, umat yang saling mencelah dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kita akan menjadi umat yang kuat kuasa, adalah umat pertengahan, mampu berpikir positif, berbuat adil dan lain sebagainya, seimbang antara kiri dan kanan, berada di posisi tengah. Oke, posisinya tujunah mundur. Itulah posisi keseimbangan kita wasata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu biasa tomatwatan Pak Guru Kiai Japi ketika terakhir dibacakan baca kun fayakun, tapi magi di nama barakah nasabah terus maka ada kun fayakun, seakan-akan kita yang mau menjadikan sesuatu. Seharusnya kita ucapkan guru Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle ketika ada orang yang bertamu, ya guru tae puan engka kesidu ya perluangi engka gaga milik wajah, maka dia memakku bawa cinampak guru tak belum dalam memakku cinampak, kemudian dia tunduk sejenak, lalu dia mengatakan insyaallah engka itu matu 2 hari sudah ada uang itu di tangan. Luar biasa. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya sekedar lahirianya yang kita tanya ia bawa lahirat tamelo lagi pada cengi ya di apa namanya ileco kursi ileco sih, bukan itu. Nah, sebentar kita bahas itu. Matandela dari pembahasan yang sederhana saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ketika ada orang yang berhutang. Ini viral di sosmed ya, di sosial media viral ini tentang hikayat seorang gubernur atau wali kota atau apalah namanya. Nah, ada orang yang
berhutang, hadirin yang dimuliakan. Lalu dia memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak supaya dia bayar hutangnya. Setelah dia tertidur, dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, siapa yang bermimpi bertemu dengan saya, nigi man nipi siruntu nasa sibaya nasa Nabi Muhammad SAW, maka percayalah bahwa itu adalah saya. Ia miko paceramai telah tinro, wadi jaji setan, wadi to jaji ya. Tapi Rasulullah tidak. Tapi ketika Rasulullah kita melihat, maka bukalah riwayatnya Rasulullah seperti apa bentuk tubuhnya aja gamana engkau banget ngana. Tapi ketika Rasul yang datang, maka insya Allah itu betul-betul Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan, maka datanglah kepada seorang gubernur atau seorang wali kota atau seorang raja, katakan kepadanya, wadai maka engkain remuh. Lalu ada amanah yang diberikan kepada orang yang memimpikan Rasulullah untuk bertemu dengan Pak Gubernur atau Pak Wali Kota. Hadirin jamaah yang dimuliakan. Nah, pada waktu itu lo lima ketuk-ketuk. Ya. Hampir assalamualaikum. Maka ada yang waalaikumsalam. Pembantu daripada Pak Gubernur atau Pak Wali Kota ini membuka pintu. Ada apa kan? Saya mau ketemu raja. Saya mau ketemu Pak Gubernur. Saya mau ketemu Pak Wali Kota contohnya. Ada apa? Ada utangnya sama saya. Wih, kenapa ini Pak Wali Kota berutang? Hadirin ya. Lantas Pak Gubernur ini menyampaikan bahwa silahkan perintahkan dia masuk, menghadap kepada Pak Wali saja. Lalu ditanyalah, ada apa gerangan sehingga kamu datang ke rumah ini? Dia mengatakan, ada hutangmu sama saya. Engkain reta, maka menurut sepengetahuan saya tidak punya hutang. Ada hutang. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Coba ceritakan bagaimana caranya sehingga saya berhutang. Maka orang tadi yang bermimpi ketemu Rasulullah menyampaikan bahwa tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Onna wannie siruntuka sibawa nabita makare nabita sampaikan kepada Hamidku bahwa dia lupa tadi malam bersalawat kepada aku. Taselangi inangi raja taselangi ulangi agana sanabita watlatinro, sampaikan kepada Hamidku bahwa dia lupa bersalawat kepada aku tadi malam. Nang kalingana yaro bicara jamaah yang dimuliakan Allah nala na ukka ila cinna na panarik lawang yaro nangir untuk pawi. Coba ulangi sekali lagi, sampaikan kepada Hamidku bahwa engkau lupa bersalawat kepada aku kata Rasulullah. Nau kasihlah cinna, dia kasih lagi emasnya. Sampai ketiga kalinya jamaah yang dimuliakan dia ucapkan kembali, sampaikan kepada Hamidku. Nah, si ulawanna narisi mati mani pembantu ini pakai nagana itu. Apakah sudah tidak cukup? Baik ganda ni nasa. Akhirnya mati ni apa yang diucapkan oleh pembantu daripada raja tadi. Dan raja, hampir saja hartamu kau habiskan untuk orang itu. Kau berikan semua untuk orang itu. Apa kata raja? Jangankan harta, pangkatku, jabatanku pun ketika dia meminta saya akan berikan. Kenapa? Karena coba perhatikan. Ya ko ini ibu, ko makadaki lakaiku, berarti anu tah. Istriku, anakku, mobilku, motorku dan lain sebagainya. Berarti kita sangat dekat dengan hal itu. Kenapa? Karena kepemilikan, kepunyaanku. Berarti Rasulullah sudah menganggap sang raja tadi adalah saudaranya, Hamidku dan lain sebagainya. Inilah yang membuat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia menangis tersungkur rasa syukur kepada Allah karena dia sudah berikan kasih sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah salah satu ibrah, contoh kepada kita ketika ada persoalan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dengan salawat kita ucapkan ini, insya Allah. Apa kata Rasulullah? Ketika saya masih hidup, bahkan meninggal dunia, ketika ada orang yang bersalawat kepada aku, maka salawatnya akan sampai kepada aku, kata Rasulullah.
Kenapa? Karena ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala bentuk apa yang kita alami, ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita ini, insyaallah akan dibukakan jalan pintu agar kita mendapatkan solusi atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan insyaallah semua keinginan kita yang baik terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal aja sina angka biasa. Tapi saya bisa bahasa Bugis sedikit ya, sedikit ya. Biasa tuh makun reye bukan ibu-ibu di sini. Ya sana. Ketika ada dia dengar, ibu ada laki itu perempuan na bonceng suami ta, majal lo nih tajam pecok ke ladang, tajam ini. Padahal belum dia ketahui kenyataannya seperti apa. Hanya mendengarkan berita-berita bahwa seperti ini. Oh ternyata itu kasihan orang yang diambil istri suami ta, mau ikut ke pasar. Iya. Jadi harus kita perbaiki hati kita ini, harus ada ketenangan jiwa kita. Harus ada ketenangan. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya supaya selama ini banyak prediksi atau banyak perkataan-perkataan yang seakan-akan menusuk telinga kita. Kenapa ada soko? Kenapa ada pohon pisang? Kenapa ada soko? Ini kita mau jelaskan sedikit. Seperti apa sebenarnya ini? Kenapa ini ada semua? Oh ternyata ini adalah bentuk dakwah orang tua kita dahulu. Yang mana orang tua kita dahulu tidak banyak bahasa, tidak banyak bicara, tapi ternyata dia mengungkapkan dakwah itu melalui dengan media-media seperti itu atau wadah-wadah seperti ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maginang kasoko, kenapa ada beras ketan? Oh ternyata ini adalah bentuk persatuan kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini dasarnya orang tua kita. Sehingga majai sediko dega ketemu maulu dega sokona no mau ni citi atau no biar sedikit yang penting ada. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ciri khas bahwa kita ini mengadakan maulid. Kenapa? Karena ternyata di situ ada persatuan di dalamnya. Itegari, ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak Gua, ada masyarakat. Di nanaman rasa-rasa Pak Camat makiri surah ke Pak Lurah makiri surah. Ko RT RW, tolong dibacakan di masjid. Ternyata Pak Camat sendiri yang datang sih membacakan. Alhamdulillah kita sudah tahu apa namanya kabar yang penting disampaikan oleh Pak Camat. Ini salah satu hikmahnya dalam maulid itu sendiri. Ya pokoknya ini hanya bentuk apa namanya tradisi dan ada makna terbaliknya itu semua. Ada makna di baliknya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sokoe tambah penyoi tambah masiti. Artinya apa? Kala mana seandainya ada beras ketan yang di luar sana di tengah jalan, nalejai bang oto, nalejai bang motor, nalejai bang safira, dia akan berusaha untuk ikut bersama dengan ban itu. Artinya masih di madeknya itu. Ya sedang kenapa? Karena ini rasa persatuannya yang luar biasa. Seperti itu maknanya. Ya itu nak pemak kada sidiki mapada soko aja tama sidi mapada tai bembe maka tai bembe ketika itu kotoran kambing masih ada di perutnya bersatu biasa ketika biasa tapi ketika sudah keluar maka dia akan bercerai-berai. Jangan seperti itu. Inilah makna-makna yang terkandung di dalam hal-hal ini. Kunu kal yadaini wala takunu kal ainaini. Lihatlah kedua tangan kita ini, jangan lihat kedua mata kita. Bagaimana kedua tangan kita ini? Ada saling pengertian. Dia bersatu dan menyatu, kasih sayang antara tangan kiri dan tangan kanan. Hadir yang dimuliakan. Wa ta'awal kunu kal yadaini wala takunu kal ainaini.
Tangan kiri mengatakan kepada tangan kanan, tangan kanan, ketika ada nanti soko narik kita alai dina malai, ketika ada telur kita yang ambil, ketika ada nasi dan minuman makanan kita yang masukkan ke dalam mulut. Ya kopuran ni kalau ni WC ya si matu jam ya si bisai. Nah, biarlah saya bagian pembersihan. Nah, ini luar biasa saling pengertian ini. Tapi ternyata pakatangkan ego tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak sombong. Tangan kita ini ketika dia jalan-jalan di pasar, celeng-celeng ulawangi, minta cicing, nalli cicing siwat jantangan, dia dapat cicing 5 atau na, ode panamarion dapat cicing abiona. Ini luar biasa pengertiannya tangan kanan ini. Seperti itulah persatuan kita. Coba kalau hanya sapu lidi satu batang, sekecil apapun dia tidak mampu untuk membersihkan, tapi kita coba kita siurangi, kemudian kita ikat dalam satu ikatan, nomo batu-batu napat cingi mana tuh. Itulah kita semua persaudaraan kita. Kita ini bersaudara bukan hanya karena Islamnya, kita bersaudara insaniyah, ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara karena kita ini satu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian kita ini bersaudara karena Islamnya, satu keyakinan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita bersatu karena apa? Karena wasataniyah atau NKRI harga mati. Kita berada dalam kesatuan Republik Indonesia, persaudaraan kita. Kemudian yang terakhir adalah persaudaraan ukhuwah rohaniyah, yaitu rohani kita yang datangnya dari Nur Muhammad tadi itu. Ini persaudaraan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak lagi percekcokan, tidak lagi perselisihan. Silahkan kita yang bermoli, silahkan bermoli. Yang tidak bermoli silahkan. Yang penting tidak terjadi pencelah, tidak mengkafir-kafirkan. Masa orang Islam mau dikafirkan? Sementara Rasulullah Muhammad SAW, orang yang belum Islam, dia disahadatkan baru masuk Islam. Sekarang orang Islam mau dikafir-kafirkan. Auzubillah. Tapi sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Diganggu pare-pare. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk persatuan. Wala takunu kal ainaini, dan jangan melihat kedua mata. Bagaimana kedua mata? Tidak ada saling pengertian antara kedua mata ini. Nah kan naitai mata ye agasan na pedi mata 5 atau ta makadai 5 mata bewe cida geri taneto ya janjinjong tantingtung. Iya. Jame jamamu jamaku jamaku, tangi tamu tamu taku. Artinya apa? Ketika kamu lapar, bukan saya merasakan lapar, bukan saya merasakan mesoka, iko maluasa iko mato. Ini yang terjadi pada mata. Mapedi ni matana, gangkanna tidak memperhatikan mata yang satunya. Akhirnya pada pagi hari, buta mana nih rapok. Kenapa? Panomana nih tai mata. Inilah bentuk perceraian yang ini namanya tidak lagi memperdulikan, tidak lagi munculkan kasih sayang antara sesama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tambahin kecil Pak, Bu. Masih tambah sedikit. Ya, pada telur telur malibu kima pada telur. Malibu kima pada telur. Artinya apa? Bahwa telur ini punya kulit, ada kulitnya, kemudian di dalamnya lah ada kulit yang tipis, baru yang putih, baru itu sudah bisa makan. Ternyata masih ada isinya, dan itu yang berwarna kuning. Itulah diidentikan oleh emas. Okotoniro identikan kepada kita adalah hati kita yang paling dalam, hati kita yang paling murni. Marilalangnya oko ini hati kita macinongi. Itulah identik dengan telur yang dibungkus beberapa, kemudian ada kuning di dalamnya, dia diidentikan oleh hati kita yang suci. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Air aqua, ia ko onron nami bawang, angka lina tema sempo putih, dia nama soli. Tapi ketika ada air isinya, maka dia juga punya harga minimal 7.000. Tapi ketika airnya diganti oleh sirup, ABC dan lain sebagainya, maka tinggi lagi nilainya. Seperti itu ya Pak? Tapi ketika sirupnya lagi ditumpahkan, lalu diisi oleh emas, liwa pisolina. Tapi orang yang membeli emas ini tidak mengatakan alaibawa ni onronna, ulawan nami wali, tidak. Nomo onronna limana tololok ulawang. Ini artinya apa? Ketika hati kita suci, hati kita bersih, maka insya Allah yang di luar ini akan ikut suci dan bersih.
Hadirin yang dimuliakan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan, karena sebenarnya tubuh kita ini, tubuh kasar kita ini, dalam Al-Quran dijelaskan, wa khalaqahu min tin. Tubuh kasar ini adalah terbuat dari tanah. Wa khalaqahu min tin berarti tubuh kita ini tubuh Adam. Tubuh Adam namanya. Huruf ba dari tetesan ba artinya apa? Bahwa saripati makanan, saripati minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, kita konsumsi, maka itulah yang menjadi setetes air akhirnya menjadi tahu. Ya. Tapi itu huruf ba namanya. Huruf ba ini adalah matahari yang ada di luar, sehingga ketika memancarkan diri kita, kita bisa tumbuh. Apa namanya? Pohon itu bisa tumbuh, bisa hijau, tapi dia tidak mampu menembus hati kita ini. Matahari yang di luar sana tidak mampu menembus hati kita. Maka gantilah huruf ba menjadi huruf nun. Huruf nun ini dijalangi taruh. Artinya apa? Apa itu nun? Nurullah. Nur Muhammad. Inilah yang memancarkan dari dalam diri kita, sehingga nomode naileco tatatoi makanja irita tapata. Kenapa? Karena ampe kedota inilah yang dimaksud dengan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi segala aktivitas kita Bapak Ibu sekalian yang kita tampilkan di muka umum, yang kita tampilkan di mana saja, maka sebenarnya itu adalah kata hati kita, perbuatan dari dalam. Nasa nomompek ko carana melo makarawa ye limata ya ko engke ilalan atita makara aja, pasti tidak akan bergerak tangan kita. Begitu juga kaki kita, ketika kaki kita akan berjalan ke suatu tempat yang di tempat maksiat, tapi hati kita melarang, pasti kita akan duduk terdiam. Tapi kau macari ya dia, macam mana yang macari? Nah, seperti itu. Makanya hati kita lah yang perlu kita bersihkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini mempengaruhi penglihatan, pendengaran, kemudian perkataan. Sehingga Yerogurutta Riolo ketika ada orang yang sakit, tabe peng engkawe tawa barak kijolo, tawa barak karak agasan taring jolo barakka. Kalau diberkahi, maka Gurutta mengambil air kemudian dibaca. Bu tangkalinya cicim itu pak kuling. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe ya lupa praktek langsung praktek. Ya Bu Bismillahirrahmanirrahim. 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 Barang siapa yang mengucapkan basmalah 3 kali, maka ketika ada racun isinya, bayan nampak mau tidak nampak, insyaallah semuanya akan tidak berfungsi. Tidak berfungsi racun itu. Bismillah 3 kali. Ya. Tading racunna ye. Kemudian ditambah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. Lalu dibaca ya Safi, ya Safi, ya Safi. Nah baru nih Gurutta. Ini nih. Alhamdulillah. Weh dina lo dokter ina pajala sana. Si sana ya kopure na warung turan di jolok minum. Terima kasih Pak Bu. Si sana paceramai lalu ko yolo mulata tapale pagi paceramai Ustaz. Iya, ini ada kemana kanta ini saki-saki kesiang ya. Mau diobati melo ini waru-waru kasih. Oh sudah insyaallah. Iya. Apa lama toyer dibaca sinai ya tapi waita Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, baru salawat 3 kali, baru ya Safi 3 kali, baru ditutup surah Al-Fatihah. Dan ketambahan surah Al-Fatihah sisen nino 5 menit kemudian tambahlah sana la ilaha illallah maranna ustasih. Kenapa bisa ini tambah sakit ini anak? Ternyata apakah basmalah tadi ini yang tidak berberkah lagi?
Apakah salawat kepada Rasulullah sudah tidak berberkah? Apakah asma ini sudah tidak berberkah? Ya Safi, yang maha menyembuhkan sudah tidak berberkah lagi. Apakah surah Al-Fatihah sudah tidak berberkah? Semenjak adanya basmalah Bapak Ibu sekalian tetap berberkah. Semenjak adanya salawat kepada Rasulullah tetap berberkah. Semenjak adanya Ya Safi dan Al-Fatihah itu tetap berberkah. Kega paling berkah. Kega tidak berkah. Oh, ternyata ini yang tidak berberkah. Pak Balyang ya suan ni nagosip tawe. Ini yang berbohong. Selalu berbohong, ini yang tidak berberkah. Sehingga ketika anak kita, nah lo jolo mal Indomie menonton aja lo, tidak ada lagi yang mampu untuk mendengarkan perkataan ini, mulut ini. Kenapa? Karena ternyata sudah hilang keberkahannya, diakibatkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Maka kembalikan tapalisi semangatnya yitimut tabatul sekalian, kembalikan semangatnya. Semangat betul. Artinya bagaimana supaya kita kembali sucikan kembali mulut ini dengan istighfar, salawat dan lain sebagainya. La ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengantar tidur jangan ayu tinting. Jangan ayu tinting bu. Pusa kilalat tinro. Kenapa? Al mautu an-naum akhul maut. Itu tidur adalah saudaranya kematian. Makanya matilah sebelum mati. Al mautu qablal maut. Matilah kita sebelum mati. Bagaimana caranya sebelum mati? Pamati memang ni aleta. Ya ko matinro ki mati gitu asanna Bapak Ibu. Ya ketika dalam keadaan tidur, maka pasti kita sudah mati sebenarnya, sudah hilang kesadaran. Maka apa yang harus kita lakukan? Matikan dirimu. Bagaimana cara matikan diri? Ya ringkasnya saja. Ringkasnya. Matikan diri. Kalau bagusnya ambil air wudhu. Malaki wejene, engkau si mas kumre makutana butim paru lalu si maloro. Bekku ni carana ku makabi agasana makubi bapakna. Tapasannya makabi aja ta sampeng limana. Yang wudhu itu sunnah, yang melayani suami wajib. Sama kiro pura pasimatu lo ni majene. Seperti itu. Kenapa? Karena ternyata ada pada diri kita Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan. Yeno yasam makada wa wujud tamatin Allah Taala ada pada diri kita. Contoh apa diwatak ke, Bu. Kalau ada yang sakit perutnya, anak kita, cucu kita itu, apa namanya? Terlalu panik. Coba misalnya dicarukan di air. Apa yang dibaca? Yasin sallallahu alaihi wasallam. Yasin sallallahu alaihi wasallam 7 kali. Siapa itu Yasin? Itu adalah namanya Rasulullah. Ketika ada orang menyukai Yasin, berarti Rasulullah mendengarkan di alam sana. Kenapa? Ini gak jauh tepu asakku. Berarti mah cawek ko ya. Biasanya Muhammad minal ditawe, tapi ini Yasin dia panggil. Ya ada orang di pesantren Kabalangan, Pak, Bu. Makari ngiger ceramah, makari labondang. Berarti sahabatku tuh ngiger. Nah, sebab tidak ada orang tahu selain siapa namanya yang ada di pesantren. Nah, seperti itu. Ketika kita mengatakan Yasin sallallahu alaihi wasallam, 7 kali. Yasin sallallahu alaihi wasallam, ya lero okoro agasan aja ilalang. Itulah yang terima kasih. Wasang suruh apa aja. Ditambahin PKCD, Pak. Iya. Wasang suruh apa aja. Ya, kita ambil itu airnya. Itulah sebenarnya air yang suci. Nomor dia pura masih gigi dia itu nama kepung ya. Kecuali yang ada di sini berarti makapung itu. Ini orang pakai gurutta mamicui timunna tawe yang orang pakai gurutta tani yang pakai ya cutong aku makapung. Ya apalagi anak-anak sekarang kalau milih micui lari panderang makapung. Inilah yang digunakan. Ya. Caranya Yasin sallallahu alaihi wasallam lalu disimpan di telapak tangan, baru diusapkan di perut, insyaallah dengan keberkahan itu. Yasin sallallahu alaihi wasallam itu nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberkahi oleh Allah. Paja padiwatana sampai hari. Ia meko posita mapadi, ia ko mula jajita mapadi, itu bahaya. Ko mula jaji itu mat-matoi makwe itu namanya mula jaji sanero. Mula jaji. Ketika itu yang sudah sakit, tidak usah lagi ke dokter. Pas tadi di bawah aleta, macam ni bawah, pas tadi aleta, meron itu mati. Iya betul. Yo kuma pa dinero.
Ini semula jaji, kita semula tahu ini adalah yang di belakang sulbia. Ya ku ya tunar tujuh nama pedi, hati-hati tidak ada lagi dokter yang mampu menyembuhkan. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan. Kenapa? Karena itu sudah kode tanda kematian kita. Ya ku mau ya ku pedi ini tanya laka Ya ku angkat dia laka masih lah minona mati bukan. Tanya ero. Ini tulang ekor, tulang sulbia. Ketika tubuh ini hancur nantinya dikubur, maka itulah yang tidak hancur. Kenapa? Karena itulah nanti yang akan dikembalikan. Ya, itulah yang akan kembali menjadi tubuh hadirin yang dimuliakan. Makanya, melampai cerita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, yang terakhir baca Quran nih. Baca Quran nih, aja dicampur malam pirak tadi. Ya. Ketika kita tidak yakin bahwa menggunakan yang ada di mulut, yang kita gunakan adalah yang tidak pernah berbohong. Yang dia kena balik. Yang mana yang tidak pernah berbohong? Yero angke di nang kena gisesan ropi mana tawatu nabicu. Itu yang digunakan. Kega gaga kualita di nang kena gisesan ropi mana Kega. Ya, sitongan nanti semana mo kukura kiporan. Iya. Ya, jadi begini. Tapi ini terakhir ini. Baca pura to eko cap baca tura. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa disampaikan hal ini? Mati mana nih gurutta? Tidak ada lagi orang yang mau menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Wadi jadi ini sengi atau sifat tumpu utuh pinap-panapau. Tapi sekarang ya ku ipawi lagi ini semakan lagi tahu apalagi kau di mana. Sekarang sudah berubah situasinya. Ini adalah suatu keniscayaan perubahan sekarang yang sungguh luar biasa. Jadi fatwa-fatwa atau hikmah-hikmah yang terdahulu oleh guru ini seakan-akan kita lupakan. Tapi kita kembali untuk meningkatkan untuk menyampaikan hadirin yang dimuliakan. Jadi iero dienangkan lagi sisan ropi manata. Yang pertama ini yang ada di sini. Oke, ingat tak? Tak coba kali butina. Ya aku makabung makui ke apa deh? Makui kata deh, makabungi musuh seperti ini toh, makabung pa. Tapi kau timut tak biasa mak beli, dia jadi makabung mawangi mau pak beli. Ini nampai dia nama barakai, nasa terima beli lagi, menasa makabung. Itu betul-betul dia busuk, tapi maka mau pi mawangi, nasa bang kagak kena cani. Tapi kau ini yang ingat dia tidak pernah berbohong ini. Kalau busuk pasti begini. Seperti itu Pak Iwan. Kemudian yang kedua. Kaya dia kan lagi sesan rupi manata. Ini, ilalan na kanukuta. Ilalan na isa kanukuta. Ini lagi jarang kita pegang ini dalamnya isi buku. Kenapa? Ya penikatan ni kota lengkang itu pun manya-manya. Kira-kira. Oh, ternyata kita melihat orang tua kita jarang kita lihat lagi orang tua kita di masjid. Ketika ada tukang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapang ka tomatua irita. Kasi na jamero tomatua di jenang kana irita to mapak guru makor masih nang kana jamero bidato kesir harang ero makor jena pigau ero. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa itu. Amak kok bawan nih apa dia diseng. Daripada kita selalu ini baru kita tidak tahu apa itu. Ini asal sanu-sanu boleh bika. Sanu-sanu aja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhababi bihabibi qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau butakan mataku di dunia dan di akhirat. Pertemukanlah saya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kulita apa bahasa Arabna yang rubah Indonesia atau bahasa Undina. 3 kali. Amanah ini. Iya. Ulangi Ibu supaya angkat tala ya kuya ya tunai. Modal aja. Jika agak duit boleh tapi yang kaya boleh. Ketika azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kering orang tua kita lihat. Marhababi bihabibi qurrati ainin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau butakan mataku di dunia. Jangan butakan mataku di akhirat. Pertemukan saya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kega ya buta mata di dunia. 2, buta rapok.
Tapi bukan itu. Yang dimaksud dengan buta matanya di dunia, dia mampu melihat segala sesuatu, tapi dia melihat hanya keburukan, dia melihat hanya kemaksiatan, tapi dia tidak mampu melihat kebenaran. Maka itulah yang nyata-nyata buta di dunia. Maka siapa yang seperti ini Bapak sekalian, maka dia akan juga buta di akhirat kelak nanti. Kenapa? Karena diberikan penglihatan oleh Allah. Inilah nur Allah, nurullah ini yang diberikan Allah kepada kita untuk melihat kebenaran, melihat sesuatu yang harus kita ikuti. Tapi ternyata dia nitai, na poji mita anu majai, anu makalami na poji mitai. Karena inilah yang maksud yang orang buta hadirin yang dimuliakan di dunia, ternyata akan dibutakan juga di akhirat. Maka pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan semua yang diberikan, potensi-potensi Allah berikan kepada kita, penglihatan, pendengaran, kemudian perkataan, dan seluruh yang ini adalah nur Allah semua. Ini semua adalah nurullah yang Allah titipkan kepada kita dan akan dikembalikan kepada pemiliknya, Allahu Rabbuz Jalali. Allah akan mengambil kembali semua itu dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka di akhirat nanti mulut ini sudah tidak bisa lagi berbicara, tapi akan berkata-kata adalah kedua tangan kita, yang berbicara adalah kedua kaki kita, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan perbuat di muka bumi ini. Maka jadikanlah semua tubuh kita persaksian yang benar, persaksian yang hak di sisi Allah, menyaksikan bahwa kita ini betul-betul ada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kumapaddinin nange iro, ketika ini sakit tadi tulang sulbiah, maka bersihkan dia, bersihkan. Kayak kata paling pacing Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara kita membersihkan tulang sulbiah kita? Bagaimana caranya? Igo bawa maka bongi. Yang mana yang mau dibersihkan sebenarnya? Apakah yang di luar atau di dalam? Tapi bukan waktunya. Sidina umuraki, bersihkanlah tulang sulbiah ini menggunakan tali jari tengah kita. Oke. Gunakanlah tangan jari tengah, digosok bagian belakang tulang sulbiah setiap kali kita buang hajat, maka insya Allah itu akan menjadi saksi persaksian bahwa betul-betul sudah bersih. Gitu ya? Iya. Nah, hadirin yang dimuliakan, janji saya tadi tiga kali terpakai ini tadi. Kamu kue. Kita baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Ya Safi 3 kali. Itu Al-Fatihah. Ada orang angkat pakai, tapi aja pakai bulu kaki, tak tambahlah saya, itu corona Pak, virus itu, kayak apa le? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang itu nih, aja tak coba-coba, ya aku tak coba-coba ini apa aja, keyakinan Bapak Ibu, iya, maka taruh jauh coba-coba, coba-coba, iya, mempat demi coba-coba, ini adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah, bukan ini yang menyembuhkan, tapi ini hanya asbab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya memohon maaf mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Memohon maaf kepada kita semua sekiranya apa yang Anda sampaikan ini tidak sesuai yang kita harapkan, karena apa yang saya ketahui sebenarnya itu adalah merupakan ketika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sesuatu kurang bagi kita semua maka itu datangnya dari pribadi diri saya sendiri yang daif dan jahulah. Ini hamba Allah yang daif ini, yang lemah ini, tidak punya pengetahuan sesuatu, tidak punya ilmu pun, hanya Allah yang memiliki ilmu segalanya. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.